Cucu besar. Lelah ya? Minum air dulu. Ayo. Minum air. Baiklah. Karena kamu tidak mau, maka hal ini. Sudahlah. Kamu sekalian bawa sup ayam ini. Bawa ke kamar. Sampaikan salamku untuk gadis kecil itu. Minta maaf. Mari kita selesaikan ini. Nenek, aku tahu kamu tidak tega menyiksaku. Aku pergi ya. Pergilah. Pergi saja. Shi Jinyuan, kenapa kamu di sini? Rongyan, kenapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Pasti ada yang salah dengan air itu. Aku mengerti. Kamu yang menyuruh nenek ya? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Untuk memberikan rumah bagi anak dalam kandunganmu. Mengaturku. Aku tidak. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya langsung ke nenek. Sekarang nenek sudah mengunci pintu. Bukankah ini yang kamu inginkan? Bocah nakal. Nanti, kamu akan berterima kasih pada nenek. Yanyan, bangun pagi sekali. Ayo masuk. Tunggu Jinyuan keluar. Kalian bisa langsung menikah. Nenek, aku hamil. Kita tidak cocok. Bukan. Hamil? Ayah anak itu tahu tidak? Dia tidak tahu. Dan tidak akan tahu. Aku tidak ingin mempertahankan anak ini. Katakan, keluarga kami, 18 generasi hanya punya satu keturunan. Aku sudah berusaha keras mencari istri untuk Jinyuan, tapi dia tidak peduli. Aduh, aku tidak tahu apakah aku masih bisa melihatnya dalam hidupku. Masih bisakah aku menggendong cucu cicitku? Si kecil cucu cicitku. Nenek, jangan bilang begitu. Nenek pasti panjang umur. Hahaha. Kebetulan sekali. Di perutmu ada satu. Nenek sangat menyayangimu. Bagaimana kalau kamu menikah dengan Jinyuan? Kamu melahirkannya. Nenek yang akan merawatnya. Aku tidak setuju. Kalau saja kamu mendengarkan kata-kataku dulu. Cucu cicit kesayanganku sudah masuk TK. Ada bonus satu lagi, kenapa tidak? Kalau kamu tidak setuju, obat ini tidak akan aku minum. Aku akan turun menemui kakekmu sekarang. Baik, aku setuju. Dia pun setuju. Hehe, setuju. Haha. Kamu datang ke sini. Cepat pergi.
Bos Ci, tenang saja. Aku tidak akan mengganggumu. Aku akan pergi dari pintu belakang sekarang agar nenek tidak tahu. Aku tidak sengaja. Kamu harus menikah denganku sekarang. Kenapa? Kamu tidak rugi. Kita menikah kontrak 2 tahun, tapi hal ini harus dirahasiakan dari nenek. Menikah diam-diam, setelah kontrak berakhir. Aku akan memberimu 20 juta. Tapi, kenapa aku harus melahirkan anak ini? Nenek suka anak-anak. Karena kamu hamil, maka lahirkan saja anaknya. Kalau tidak ada masalah, kita langsung ke kantor catatan sipil sekarang. He Jinyuan tidak ingin aku mengandung anaknya. Kalau dia tahu aku hamil anaknya, apakah dia akan mengira aku punya maksud lain? Kurang. Tidak. Aku hanya takut dipecat dari perusahaan. Aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Shengxi hanya melihat kemampuan. Aku tidak akan membiarkan diskriminasi terhadap wanita hamil terjadi. Tenang saja. Bagaimana jika suatu hari Qi Jinyuan tahu anak dalam kandunganku adalah anaknya? Apakah dia akan mengira aku menggunakan anak untuk mengikatnya? Sudah dipikirkan. Aku tidak masalah. KTP dan kakak sudah dibawa. Aku lihat dulu. Sudah semua. Jangan salah paham. Aku hanya... Kebetulan hari ini ada waktu. Jadi, hari ini kita langsung mengurus surat nikah. Ya. Aku setuju saja. Tergantung Bos Qi. Tahu harus bagaimana di depan nenek. Aku. Bos Qi, tenang saja. Aku akan berusaha menemanimu. Cucu yang baik, sudah dipikirkan. Ya. Sekarang aku akan mengajaknya menikah. Benar kan? Telan. Ya. Bos Qi. Jinyuan benar. Hahaha, bagus sekali. Ya, anak nakal. Akhirnya mengerti juga. Cepat pergi dan kembali. Jinyuan, Yanyan hamil. Kamu tidak boleh mengabaikannya. Tentu tidak. Tidak menyangka. Aku menikah kilat dengan bos. Itu. Agar nenek tidak curiga. Dari sekarang, kamu pindah tinggal bersamaku. Aku akan mengirim orang untuk membantumu pindah barang. Ah, tidak perlu Bos Qi. Aku bisa sendiri. Lokasi sudah dikirim ke HPMU. Oh iya. Kartu ini tidak ada password, bisa dipakai langsung. Tuan Qi. Aku punya uang sendiri. Jangan salah paham. Ini. Aku takut nenek bilang aku memperlakukanmu buruk. Ini keinginan nenek. Aku masih ada urusan di kantor. Aku pergi dulu.
Halo, Mas pemilik kos. Halo, Anda bilang turun dalam 30 menit untuk mengurus pengembalian sewa. Sesuai permintaan Anda, aku bawa kontrak. Sudah di bawah. Menunggu Anda selama 1 jam. Anda lihat. ngegas apa sih? Kelinci. Mas pemilik kos. Ini kontraknya. Menurut kontrak, periode sewa gratis kami sudah habis. Anda lihat, uang jaminan bisa dikembalikan. Kontrak apa? Aku tidak lihat. Uang jaminan tidak bisa dikembalikan. Ambil barangmu. Cepat pergi. Mas pemilik kos. Pergi sana. Aku lihat wajahmu. Cantik sekali. Kamu harus melayaniku dengan baik. Aku tidak hanya mengembalikan uang jaminanmu. Kamu mau apa? Aku bisa memberikannya padamu. Kamu mau apa? Menjauhlah. Aku kasih tahu. Ini Wai Liao. Ayo ikut aku ke lantai atas. Shi Jinyuan. Bos Ci. Dia bakal suka sama cewek kayak kamu. Lah aja deh. Nanti kamu mau apa? Aku bisa kasih. Ayo. Shi Jinyuan. Lepasin aku. Ayo, ayo, ayo. Lagi ngapain sih? Ci. Bos Ci. Aku. Bawa dia ke kantor polisi sana. Bos Ci. Maaf aku salah. Tunggu dulu. Uang jaminan sewaku. Belum kamu kembalikan. Harus aku bilang 2 kali ya? Sekarang boleh pulang. Lain kali kalau diganggu orang, jangan lupa telepon aku ya. Maksudku, sekarang kamu adalah nyonya muda keluarga Ci. Di luar, jangan mempermalukan keluarga Ci. Lain kali nggak akan lagi. Nenek, hari ini ada acara bahagia apa? Ini semua. Nenek kasih buat kamu. Jinyuan itu cuma kayu. Jadi, kamu nggak boleh ninggalin dia. Nenek jangan khawatir. Aku nggak akan. Cuma hadiahnya terlalu mewah. Aku nggak bisa terima. Ambil aja. Yanyan nggak suka. Bukan begitu nenek. Aku suka kok. Saya. Karena suka, maka terimalah. Keluarga Ci tidak kekurangan uang sedikit ini. Wang Ma. Bawalah barang-barang nyonya ke kamar Bos Ci. Ya? Shi Jinyuan ternyata tidak menolak. Apa karena nenek? Mama kamu hamil. Dan Jinyuan istirahatlah lebih awal. Jinyuan, jaga cucu saya dengan baik. Baik. Bos Ci, Anda istirahatlah lebih awal. Mau kemana? Saya akan tidur di kamar tamu. Tidak mengganggu istirahat Anda. Anda ingin saya dimarahi nenek. Tidak, saya tidak. Maka baiklah.
Dengarkan pengaturan nenek. Bos Ci. Saya hamil, tidak bisa. Saya belum sejahat itu. Bagaimana saya bisa begitu narsis? Mama, cepat datang sarapan. Tidur nyenyak semalam. Jinyuan, apa membuat Yanyan marah lagi? Saya. Tidak bersalah. Kemarin malam Anda harus bertanya padanya. Yanyan, nenek akan membela Anda. Apa Jinyuan mengganggu Anda? Katakan pada nenek. Kemarin malam Jinyuan tidak mengganggu saya. Nenek, Anda jangan salah paham. Tidak. Masalah anak muda. Nenek tidak ikut campur. Sangat memalukan. Bos Ci, sudah sesuai dengan harapan Anda. Disiapkan 2 porsi. Selanjutnya makan siang Anda akan sama dengan saya. Wang MA akan menyiapkannya di pagi hari. Tidak usah. Perusahaan punya kantin. Ini juga demi bayi di dalam perut Anda. Wang Emma adalah ahli gizi. Dengan kombinasi darinya, makan jadi lebih tenang. Baiklah. Jinyuan, di perusahaan, jaga baik-baik ya Nyan. Jangan sampai cucu menantu kesayangan saya mengalami sedikit pun kesulitan. Nenek tenang saja. Saya pasti akan menjaga cucu menantu kesayangan Anda. Dilihat dari sini, Shi Jinyuan memang tampan. Pergi kerja dulu. Leluhur keluarga Ci. Tunjukkan keajaiban. Bos Ci. Kalau begitu tinggalkan saya di sini saja. Saya bisa masuk sendiri. Ya. Bye Bos Ci. Kamu membuat saya makan 2 porsi sendirian. Terima kasih atas peringatan Bos Ci. Bukan mobil Bos Ci itu. Hei Rongyan. Menkirim yuk kepada Bos Ci. Sampai di depan gerbang grup. Menyembunyikan sesuatu yang tidak pantas. Kamu ngapain? Berani sekali. Kotak makan Bos Ci pun berani curi. Ini barang saya. Kembalikan padaku. Baiklah. Kamu bilang kotak makan ini milikmu. Sekarang kita konfirmasi di depan Bos Ci. Bos Ci paling benci orang yang tidak jujur. Ayo. Kamu ngapain? Lepaskan saya. Apa yang terjadi? Bos Ci. Kantor kita. Ada orang yang tidak jujur. Bagaimana menurutmu kita harus menanganinya? Diberhentikan. Setelah aku mulai bekerja, aku melihat Rongyan menyembunyikan sesuatu. Ternyata ada yang tidak beres. Bos Ci. Ini kotak makanmu kan? Kapan aku bilang kotak makanku hilang? Jaga baik-baik barangmu. Jangan sampai diambil orang lain. Terima kasih Bos Ci. Bos Ci. Siapa yang tidak tahu kotak makanmu itu edisi terbatas? Dia mana mungkin bisa membelinya? Kamu begitu membelanya.
Tidak takut Bos Shen marah. Aku tidak mau dengar lagi. Meskipun Shen Mingzhu membantumu, aku tidak akan memaafkanmu. Cepat pergi. Rongyan tunggu saja. Saat Bos Shen kembali, lihat kamu masih bisa menggoda Bos Qi. Shen Mingzhu, apakah itu bos Shen yang disebut Lin Xiao Xiao? Sepertinya dekat dengan Jin Yuan. Aku lebih baik makan di kantin saja. Makanan di kantin bersih dan sehat, pasti tidak ada masalah. Penilaianmu terhadap kantin bagus sekali. Sepertinya bulan depan, aku akan beri mereka nilai kinerja lebih tinggi. Anda yang memutuskan. Aku akan sibuk dulu. Ambilkan aku makanan dari kantin. Kamu lihat sendiri. Bos Qi selalu melakukan ini selama ini. Apakah ada masalah? Selama ini, keamanan pangan dan gizi. Hanya formalitas saja ya. Bos Qi, hari ini, aku akan mulai memperbaiki kantin. Aku jamin akan memberikan Tidak jawaban yang perlu. memuaskan. Besok kamu tidak perlu datang bekerja lagi. Bos Qi, aku mohon. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku sangat butuh pekerjaan ini sebagai satpam. Bos Qi, aku mohon. Aku sangat butuh pekerjaan ini. Bos Qi. Berita besar. Bos Qi memanggil kepala administrasi, memeriksa keamanan pangan, keseimbangan nutrisi dan sebagainya. Marah besar. Bahkan memecat kepala administrasi kantin. Kenapa Bos Qi tiba-tiba urus kantin? Hal kecil seperti kantin. Biasanya dia tidak peduli. Inspeksi mendadak cepat kerja. Ibu Wang, kenapa kamu datang? Bos Qi menyuruhku membawakanmu makanan. Nyonya, jangan sia-siakan niat baik Bos Qi. Shengxi itu tempat apa? Bukan sembarang orang bisa masuk. Lin Xiao Xiao, hati-hati bicaramu. Kenapa tidak terus berpura-pura? Sudah kuduga. Kamu kerja di Shengxi hanya untuk menggoda Bos Qi. Kamu, Jalang berani memukulku. Tahukah kamu siapa aku? Tahu dong? Monyet kan? Wajah kecilmu. Mirip monyet. Mulut lancip pipi monyet. Pantas bicaranya tajam dan pedas. ayo makan. Nyonya, seharusnya seperti hari ini. Orang lain tidak akan berani menginjak kepalamu, mengganggumu. Tahu kok Ibu Wang. Tenang saja. Nanti malam setelah makan, aku akan bawa kembali kotak makannya. Baik, Nyonya. Maka saya pergi dulu. Ayan. Tak disangka bisa bertemu denganmu di sini. Apa kabar selama ini? Saya baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian Tuan Shen. Saya ada urusan dan harus pergi sekarang. Ayan. Sampai kapan kamu akan menghindariku? Mengapa kamu tidak mau menerimaku? Kapan kamu berencana untuk menyatakan perasaanmu pada Rongyan? Tunggu sampai ulang tahunnya. Saya akan memberinya sebuah kejutan lamaran yang spektakuler. Saya hanya menganggap Shenyan sebagai kakak, tapi dia ternyata punya pikiran lain tentang saya. Saya tidak bisa menunda dirinya. Saya sudah bilang, saya hanya menganggapmu sebagai kakak. Bukan Ayan. Kamu bohong padaku kan? Apa kamu masih mencintaiku? Kamu mencintaiku kan? Lepaskan aku. APA kamu membawaku. Lepaskan aku. Bos Shen, apa yang kamu lakukan di sini? Aku mencarimu lama sekali. Ti Jinyuan. Ayan dan aku masih ada yang belum dibicarakan. Kamu keluar dulu. Ayan kemari. Tampaknya itu tidak mungkin. Bos Shen, kamu membuat karyawan saya takut. Minggir.
Apa kamu sangat dekat dengannya? Hanya kakak tetangga saya. Oh. Bos Shen kalau hari ini datang ke sini. Tidak ada urusan pekerjaan. Pulanglah. Qi Jinyuan, apakah kamu lupa tentang kesepakatan antara kamu dan Shen Mingzhu? Ini urusanku, bukan urusanmu. Antara aku dan dia hanya pernikahan kontrak. Apa yang harus disedihkan? Bos Ci, aku duluan kerja ya. Mingzhu Jie, halo Mingzhu Jie. Mingzhu Jie. Mingzhu Jie, akhirnya kamu kembali, ya? Dia pasti cinta pertama Qi Jinyuan ya. Dinas ke luar negeri. Langsung balik. Jinyuan mana? Mingzhu Jie, kalau kamu tidak kembali, aku takut ada orang yang berniat jahat pada Bos Qi. Kamu asisten baru Jinyuan ya? Di usiamu, berfantasi itu wajar. Asal jangan anggap fantasi sebagai kenyataan dan menghambat masa depanmu. Kamu paham apa yang aku katakan? Mengerti. Terima kasih Mingzhu Jie sudah mengingatkan. Paham saja sudah. Semangat kerja ya. Dia sedang memberi kode padaku. Suka Qi Jinyuan boleh saja, tapi jangan terlalu memaksa. Nanti malah menghambat masa depanmu. Ayo makan. Mengerti. Ini semua bagus. Ini perlu diubah. Halo Mingzhu Jie. Barusan aku lihat Rongyan masuk ke kantor Bos Qi. Kenapa baru datang? Kamu pikir aku tidak mau? Masih banyak kerjaan yang harus diselesaikan. Kamu bilang apa? Tidak ada. Duduk. Qi Jinyuan, tolong ambil duri ikannya. Lihat apa? Takut aku kasih racun. Tidak kok. Bos Qi mana mungkin kasih racun padaku. Enak. Makan pelan-pelan. Tidak ada yang berebut kok. Minum air. Sudah lebih baik. Jinyuan, kamu di dalam ya? Shen Mingzhu kalau lihat aku di sini, dia pasti akan memecatku. Bos Qi, ini kantormu. Mana tempat bersembunyi? Gak ada. Mungkin di bawah meja bisa sembunyi. Terima kasih Bos Qi. Jinyuan, aku masuk ya? Aku baru ketemu Qi Jinyuan. Lihat aku bawa apa yang enak buat kamu. Kamu cari apa?
Nggak ada apa-apa. Jangan-jangan kamu sembunyikan cewek di belakangku ya? Apa perlu aku lakukan itu? Nggak ketahuan kan ya? Kok ada suara dari bawah meja? Jangan-jangan kamu sembunyikan orang ya? Sudah. Jangan marah dong. Cuma bercanda kok. Kalau nggak ada izin dariku, kamu nggak boleh masuk ke kantor ini. Jinyuan, kamu nggak bisa gini sama aku. Aku cuma terlalu sayang sama kamu. Keluar. Ya udah, aku keluar ya. Makanan di meja jangan lupa dimakan. Udah pergi. Bisa keluar. Aku keluar ya? Iya. Nyonya Ci ini nggak bisa berdiri. Aku. Kakiku kesemutan. Bos Ci, aku keluar dulu. Ingat, kita teman kuliah dulu. Aku kasih kesempatan buat kamu. Rapikan semua dokumen ini. Bawa ke kakak Mingzhu. Ngomong-ngomong, dokumen ini kakak Mingzhu butuh cepat. Bukan pekerjaanku. Aku nggak akan lakukan. Lin Xiao Xiao, jangan lupa. Aku sekretaris Bos Ci. Sekretaris Jinyuan. Apa aku nggak bisa suruh-suruh? Yaitu, hubungan Kak Mingzhu dan Bos Ci. Siapa di kantor ini yang nggak tahu? Kak Mingzhu bisa menyuruhmu. Itu adalah keberuntunganmu. Maaf. Saya hanya mendengarkan Bos Ci. Kamu, Kak Mingzhu. Hal kecil ini biar saya saja yang urus. Kenapa harus repot-repot kakak turun tangan? Kasih dia pelajaran. Biar nggak berani macam-macam lagi. Lin Xiao Xiao, kamu mau ngapain? Tentu saja kasih kamu pelajaran. Kenapa takut? Barusan kan jagoan banget. Ngapain? Dia kok ada waktu datang ke sini? Jinyuan, kamu kok datang? Shen Mingzhu, jaga baik-baik orangmu. Kalau aku ketemu lagi orangmu, mengganggu orangku, suruh dia pergi. Ya. Xiao-xiao, kita pergi. Dibully nggak tahu membalas ya. Apa? Kamu adalah sekretarisku, mewakili wajahku. Selalu ingat. Ah, Dia barusan membelaku ya? Rongyan. Bos Ci menyuruhmu ke laboratorium. File yang dihitung sebelumnya. Sekarang sudah jam pulang. Harus sekarang juga. Tentu saja, file ini sangat mendesak. Hah? Bos Ci sedang rapat. Tidak bisa menerima telepon. Kalau kamu nggak percaya, ya sudah nggak usah pergi. Tapi kalau sampai mengganggu Bos Ci, akibatnya tanggung sendiri. Itu kata Lin Xiao Xiao. Tidak seperti palsu. Kalau sampai mengganggu rapat Ci Jinyuan, dosa saya akan besar sekali. Seharusnya di sini. Rongyan, saya ingin melihat seberapa kuat nasibmu. Bicara apa sih? Suhu di lab minus belasan derajat. Tidak bisa sembarangan masuk. Mas, kamu salah paham. Saya lihat pintu lab tidak dikunci. Sengaja membantu menguncinya. Baik, kunci baik-baik lalu pergi. Jangan berlama-lama di sini. Oke.
ditemukan. Ada orang. Bro. Barusan saya dengar ada orang berteriak di lab. Suara apa? Halusinasi kali. Malam-malam saya pa yang datang ke sini. Ada CCTV. Tolong saya. Ya Yanyan? Aduh Yanyan, saya kembali. Menantu saya tidak ikut pulang. Dia belum pulang. Nyonya belum kembali. Tuan Nyonya tidak pulang bersama Anda. Saya tidak melihatnya di kantor. Saya kira dia sudah pulang sejak pagi. Aduh, Yanyan ini baru saja masuk ke keluarga kita. Dia belum terlalu kenal keluarga Ci. Jangan-jangan tersesat. Ini aduh. Jangan panik, saya akan telepon Nyonya. Cepat telepon. Apakah dia angkat telepon? Nyonya tidak angkat telepon. Sudah malam begini. Nyonya belum kembali. Jangan-jangan ada masalah. Jinyuan kamu. Gadis kecil begini malam di luar. Dia tidak aman. Cepat pergi. Cepat cari dia. Jangan khawatir, saya akan cari sekarang. Cepat pergi. Aduh ini. Jinyuan? Apakah kamu sengaja datang menjemput saya? Bukan. Datang ke kantor sepagi ini bukan untuk menjemput saya. Apakah untuk menjemput wanita lain? Tidak ada hubungannya denganmu. Jinyuan? Tolong. Ambio. Akhirnya pulang kerja, ya ampun. Kerjaan ini enak banget, ya ampun. Main game sampai sekarang. Waktunya terlalu lama. Persio kelak Camel. Di sini tidak ada yang mengatur. Bos Ci juga tidak akan datang. Main game masih dibayar enak kan? Harus bisa. Tolong. Bro. Sepertinya saya dengar ada yang berteriak di lab. Suara wanita. Kamu dengar tidak? Wanita APA. Lab suhunya minus belasan derajat. Dari mana ada suara? Ayo pulang minum. Minum dulu ayo. Apakah saya benar-benar akan mati di sini? Bos Ci, kenapa Anda datang sepagi ini? Shi Jinyuan. Apakah ada yang datang ke sini? Suhu lab minus belasan derajat. Siapa yang mau ke sini? Shi Jinyuan. Sudah saya bilang saya dengar. Shi Jinyuan. Buka pintunya untuk saya. Saya tidak akan mengulang. Buka pintunya untuk saya. Bos Ci, kita nggak punya kunci labnya. Siapa yang ngunci lab ini? Seorang wanita. Kita juga nggak kenal.
Rongyan. Rongyan bangun. Rongyan. Jangan tidur Rongyan. Rongyan bangun. Rongyan. Rongyan bangun dong. Rongyan. Dia jaga semalaman di sini. Gimana? Ada yang masih nggak nyaman? Udah jauh lebih baik. Terima kasih perhatiannya, Bos Chi. Putra mahkota Chi, keamanan di grup Shengshi ini gimana sih? Orang besar kayak gitu nggak kelihatan. Seorang cewek muda, dikunci di lab yang dingin banget. Beberapa jam. Dia lagi hamil loh. Tahan nggak tuh? Oh, Dokter Rong. Gimana kondisi anak saya? Kamu fisiknya kuat. Anaknya baik-baik aja. Tapi kamu harus istirahat beberapa hari. Saya udah kasih resep obat. Minum teratur 3 kali sehari. Oh, terima kasih, Dokter Rong. Presiden grup Shengshi kenapa? Jangan takut sama dia. Tempat yang nggak bisa jamin keamanan seseorang. Saya sarankan kamu cepat-cepat resign. Kamu diam aja. Nggak ada yang anggap kamu bisu. Ya udah saya pergi. Perkataan saya direnungin ya. Pikir-pikir baik-baik. Siapa sebenarnya yang ngunci kamu di lab suhu rendah? Kemarin pas mau pulang kerja, Lin Xiao bilang ke saya, data lama kamu. Ada semua di lab suhu rendah, suruh saya ambil. Lagi-lagi Lin Xiao ini. Udah dengar belum? Tadi malam Rongyan dikurung di lab suhu minus belasan derajat. Untung Bos Chi nemuin tepat waktu. Kalau nggak tahu bakal jadi apa. Akibatnya. Mingzu Jie kenapa? Lo harus bantu gue. Tadi malam itu lo yang ngelakuin. Gue nggak tahan lihat. Sikap Rongyan yang sombong itu. Udah keterlaluan banget. Mingzu Jie, gue nggak pernah berniat ngerugiin dia. Kalau ada lagi, gue nggak bakal bantu lo. Lakuin yang gue bilang. Shen Mingzu udah gue bilang kan. Kalau orang lo ganggu orang gue lagi, dia bakal dipecat. Jinyuan? Lo ngomong apa sih? Gue nggak ngerti. Ada apa ya? Tadi malam, Lin Xiao suruh gue ke lab suhu rendah ambil dokumen. Kejadian selanjutnya, kayaknya Mingzu Jie udah tahu. Gue suruh lo ke lab ambil. Tapi abis gue bilang, gue langsung pulang. Nggak tahu kejadian selanjutnya. Lo yakin? Kenapa admin lab bilang ke gue, yang ngunci itu cewek? Bos Chi gue bisa buktiin diri gue nggak bersalah. Hah? Gimana mau buktiin? Mending kita cek CCTV. Kalau di CCTV ada Lin Xiao, langsung dipecat. Rongyan lo setuju nggak? Oke gitu aja. Kebetulan gue juga mikirin. Gimana mau buktiin sekretaris kecil gue yang nggak bersalah ini? Gimana? Sekarang bisa buktiin kan? Sekretaris kecilku ternyata tidak bersalah. Kak Mingzu, untung kamu bisa membuktikan aku tidak bersalah. Kalau tidak, aku tidak tahu harus bagaimana. Kalian menganggap aku bodoh ya? Hapus bagian ini, lalu kita bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi. Atau mungkin lebih baik kita lupakan saja. Tidak bisa dilupakan. Shengshi tidak bisa mempertahankan orang seperti ini. Orang yang tidak bermoral. Kunci Bos Chi ditemukan di tempat sampah. Ini laporan sidik jari dari kunci itu.
Masih ada yang mau dikatakan. Ah, Kak Mingzu, aku tidak ingin meninggalkan Shengxi. kamu mau melindunginya ya? Baiklah kamu yang pilih. Kamu atau dia. Hanya satu yang bisa tinggal. Jinyuan, kamu salah menuduhku. Aku juga tertipu. Hei, bawa Lin Xiao Xiao pergi. Jangan Kak Mingzu. Jinyuan, aku akan pergi dulu. Hari ini terima kasih. Lalu bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Bos Ci ingin aku berterima kasih bagaimana? Aku ingin apa kamu tidak tahu. Bos Ci ini di kantor. Kamu mikir apa? Bukan. Tolong. Sangat memalukan. Musim semi telah tiba. Dilihat dari sini, Shi Jinyuan cukup tampan. Turunlah. Oh. Baik Bos Ci. Belakangan ini toko sedang ada acara. Lalu kebetulan bertemu. Oh, begitu ya. Kebetulan sekali. Di sini juga bisa bertemu kalian berdua. Tidak keberatan aku duduk di sini. Kenapa di mana-mana bisa ketemu kamu? Apakah kamu tidak normal? Diam-diam mengikuti kami Rong Yuanzhou. Kurang narsis. Siapa yang melacak Anda? Saya seorang pria lurus. Rong Yan. Kau bukan janji. Pergi ke rumah sakit untuk operasi aborsi. Kenapa tidak datang? Aku sudah menikah. Aku juga bertanggung jawab padamu. Itu benar. Bagus sekali. Aku akan bilang. Ayah anak suka anak. Benar. Apakah kamu terlihat familiar? Ini adalah kunjungan pertama Anda ke rumah sakit. Vitamin yang sama. Aku minum obat. Apakah setelah itu aku memberinya makan? Bukan kontrasepsi, adalah vitamin. Dia mengandung anakku. Shi Jinyuan tidak akan meragukan aku. Dokter Rong. Aku salah ingat. Terakhir kali aku minum pil KB. Tapi terakhir kali aku cemas. Aku memberimu obat. Aku kehilangan semua kotak itu. Jadi, kalau begitu kau minum pil. Atau periksa di rumah sakit. Lebih aman. Aku tahu. Terima kasih, Dokter Rong. Putra tertua. Kalian berdua. Bagaimana bisa di sini? Dia adalah sekretarku. Apa ada masalah kalau aku mengajaknya makan malam? Ah. Ini adalah tempat kencan pasangan.
Kebetulan restoran ini terlibat dalam kegiatan. Kebetulan kami berdua bertemu. Ya, Oh, anak laki-laki yang terlambat. Sudah waktunya. Rongyan, aku akan membawamu kembali. Tempat tinggal. Rumah saya di... Ibu Rong adalah sekretaris saya. Kalau mau mengantar saya yang atur. Nggak perlu kamu sok baik hati. Kakak, aku tahu kamu kompetitif. Ini juga mau kamu rebut. Kamu yakin mau merepotkannya untuk mengantarmu? Ham, Pak Rong. Terima kasih atas kebaikanmu. Enggak usah repot-repot. dengar. Oke, aku pergi. Kan lagi hamil. Hati-hati ya. Kalau ayah ada, apa dia juga akan peduli seperti ini? Kamu suka dia. Dia ini cemburu. Aku cuma Cuma apa? merasa dia mirip ayahku. Dia. Cuma gitu aja. Ya gitu. Pulang. Waduh, telat nih. Telat. Siapa yang matiin alarmku? Hari ini nggak perlu kerja. Aku udah bikin cuti buat kamu. Hitungannya. Sudah waktunya ke rumah sakit buat daftar. Sekalian cek kesehatan. Dia kok ingat, detail banget. Hari-hari sibuk kerja, aku sampai lupa. Terima kasih perhatiannya Bos Ci. Kalau gitu, Bos Ci duluan aja ke kantor. Aku bersih-bersih dulu terus ke sana. Kamu mau aku dimarahin nenek? Ini. Sengaja. Aku enggak sengaja. Bu, Anda hamil kembar. Selamat ya. Terima kasih dokter. Kalau hamil kembar, harus lebih hati-hati. Bu Rong, Anda bisa. Di grup ada dokter kandungan. Mereka akan memberitahu di grup. Waktu pemeriksaan kehamilan. Bisa ajak ayahnya juga masuk grup. Kalau ada keadaan darurat bisa. Langsung diurus. Bos Ci. Nama WeChat Anda yang mana? Saya tidak ketemu. Saya kirim ke Anda. Kalian beneran suami istri ya? Nggak mirip ya? Pertama kali lihat yang kayak kalian. Anaknya udah hamil. Calon ibu, WeChat ayahnya aja. Nggak ketemu. Kalian sehari-hari, gimana komunikasinya? Saya kalau grogi langsung, otak jadi kosong. Itu dokter. Kami masih ada urusan. Duluan ya, terima kasih. Kamu kenapa? Kamu aja nggak tahu WeChat aku. Di matamu, aku nggak penting sama sekali. Bukan begitu. Kamu penting banget. Buktinya. Aku puas.
Poin penting rapat ini adalah triwulan ini. Sudah saya lihat laporan dari Departemen Keuangan. Menurut saya bulan ini keuangannya bermasalah. Harus diperhatikan baik-baik. Oke. Capek berdiri ya. Duduk sini. Nggak usah. Rapat ditunda. Istirahat 10 menit. Bos Ci dulu tidak seperti ini. Matahari hari ini terbit dari barat. Pesan makanan Ci Jinyuan. Siapa Ci Jinyuan? Letakkan saja di meja. Terima kasih. Jinyuan mana? Bos Ci baru saja keluar. Ini bukan makanan favoritku. Itu kue manis. Ternyata di hati Jinyuan masih ada aku, bahkan makanan favoritku masih diingat. Letakkan. Ini bukan untukku. Siapa bilang untukmu? Ini bukan untukku. Apakah untuk dia? Ci Jinyuan, kamu keterlaluan. Bawa keluar makan dulu baru masuk. Baik. Baik, kita lanjut rapat. Baik, yang ingin kukatakan hanya ini. Rapat selesai. Bubar. Bos Ci. Kamu selesai rapat. Ya. Bos Ci, ini bisa bikin orang salah paham. Ada sesuatu di bibirmu. Krim. Jinyuan, hari ini ulang tahun Ayan. Kamu tidak lupakan? Tidak lupa, tenang saja. Ya, kalau sampai lupa, pulang nanti, kupatahkan kakimu. Gadis kecil, paling suka kejutan. Kamu jangan sampai merusaknya. Wang MA. Harus selesai sebelum jam 6 malam. Semua harus siap. Apakah dia akan suka? Seharusnya suka. Nenek. Buang. Di mana orangnya? Ci Jinyuan. 3, 2, Selamat ulang tahun. Bagus tidak? Ayo buat permintaan. Semoga bayi-bayiku lahir dengan sehat dan lancar. Semoga bisnis Ci Jinyuan sukses. Ayo potong kue.
Sudah lama sekali. Ini pertama kalinya melihat senyum di wajah anak ini. Lihat suka tidak? Terima kasih Bos Ci, aku sangat suka. Baju ini terlalu terbuka ya? Apakah ini salah kirim? Ini. Aku suka. Pakai malam ini untukku. Tanganku pegal. CEO Ci. Ada di dalam. Dokter Rong, kenapa dia datang? Jangan sampai dia menemukan kita. Dr. Rong Yuanzhou lagi. Sioci, Tidak sempat. Aku sembunyi di selimut. Jangan sampai dia menemukan. ada di dalam. Aku masuk. Muka muram sekali. Makan mesiu ya. Tanya yang sudah tahu. Qi Jinyuan. Kamu tidak biasa. Kaki ini. Dokter Ci. Jangan-jangan dia sudah tahu. Apa yang kamu cari aku? Oh iya. Aku di rumah Bapak. Di buku hariannya, aku menemukan. Aku punya adik perempuan. Yang hilang di luar. Oke, aku mengerti. Aku akan bantu cari. Cepat pergi. Aku pergi. Qi Jinyuan. Di selimutmu ada orang ya. Apa perlu aku sembunyikan? Cepat pergi. Hello. Ini aku. Oke. Aku segera kembali ke rumah sakit. Oke deh. Ada urusan di rumah sakit. Tidak peduli kamu. Sudah pergi masih dilihat. Bukan. Dokter Rong ini, jangan-jangan dia kakakku. Kita berdua sama-sama marga Rong dan juga dia mirip sekali dengan ayah. Aku mengerti. Aku akan suruh orang menyelidiki. Terima kasih Bos Ci. Perusahaan libur, asyik. Anak kucing kecil mudah sekali dirayu. Kenapa? Tidak enak badan. Bukan. Kayaknya. Bayinya menendang aku. Aku merasakannya. Ayah anaknya. Siapa sebenarnya? Bos Ci. Kamu tidak suka anak ya? Aku. Tergantung siapa anaknya. Kalau Ci Jinyuan tahu, di perutku ini anak itu miliknya, apa dia akan menerimanya? Apa yang kamu bawa aku ke sini untuk lakukan? Bukankah sudah jelas, Nyonya Ci, di tanganmu, di lehermu, ada yang kurang. Bawakan yang terbaik di sini, kalung dan cincin. Bos Cibai, panggil orang-orang untuk membawa harta karun toko ini. Bawa semuanya kemari. Lihatlah, apa kamu suka? Tidak suka. Bungkus saja, aku beli semuanya pakai kartu ini. Bos Ci ini struk Anda. Simpan baik-baik. Baik, Bukankah katanya tidak suka? kalau wanita bilang tidak suka, itu berarti suka kan? Lalu, kalau aku bilang suka, Berarti tepat sekali. Terima kasih. Pergi dulu ya. Mau beli bunga. Pemuda, beli bunga untuk pacarmu dong. Mbak,
Kami bukan seperti yang kau pikirkan, bukan hubungan seperti itu. Lalu apa hubungan kalian? Kami adalah pasangan suami istri. Bungkus semuanya. Ini semua aku beli. Baiklah, pemuda ini cukup perhatian pada istrinya. Baiklah pemuda, ini untukmu. Baik. Terima kasih. Semangat ya pemuda. Pegang ini. Terima kasih. Shi Jinyuan lumayan perhatian. Lihat nih. Kamu udah punya kalung. Udah punya cincin juga. Bunga juga udah ada. Tapi aku masih belum punya apa-apa. Gimana nih? Cukup belum? Menurutku. Belum. Barusan gak dihitung. Bos Ci aku sekarang masih hamil. Dokter bilang. Olahraga di trimester kedua. Bagus buat perkembangan janin. Lumayan bisa santai-santai. Kamu santai aja. Kemarin malam aku capek banget. Kamu bilang apa? Nggak ada. Kemarin malam kamu. Lumayan senang kan? Mau lanjutin lagi? Itu tadi. Bos Ci. Cewek di sebelahnya itu. Rongyan, masa sih? Ming Sejie. Aku lihat Bos Ci sama Rongyan. Sekarang lagi di dekat hotel di Hao. Rongyan, kamu hari ini tamat. Cewek yang duduk di mobil itu Rongyan. Jinyuan itu punya kebersihan tinggi. Aku aja nggak pernah bisa naik mobilnya. Rongyan masa bisa? Gampang banget naik mobilnya. Bos Ci sekarang lagi di mobil. Pengaruhnya nggak bagus. Mikir apa sih? Di otak kok cuma. Nanti malam kita lanjutin. Benar-benar Rongyan, kenapa bisa? Jinyuan hati-hati. Shi Jinyuan. Bangun, jangan bikin aku takut. Halo. 120 ya. Jinyuan? Jangan bikin aku takut. Oke. Ini salahku. Aku seharusnya tidak menghentikan mobil. Ini salahku. Aku seharusnya tidak menghentikan mobil. Shi Jinyuan, kalau terjadi sesuatu, aku tidak akan memaafkanmu. Dia tidak apa-apa. Jangan khawatir. Ronjin, aku punya pertanyaan untukmu. Bisa tanya lain kali. Oke. Aku periksa kamar dulu. Ada apa-apa cari aku. Oke. Shi Jinyuan, cepat bangun ya.
Kalau kamu bangun, aku kasih tahu tentang anak. Qi Jinyuan. Bangun. Aku kaget setengah mati. Kalau aku tidak bangun, ada orang. Matanya bakal bengkak nangis. Nggak ada. Masih ngotot. Kucing kecil. Bos Qi biasanya nggak kasih jalan keluar ya. Tergantung situasi, tergantung orang. Kucing kecil. Boleh kasih aku makan? Kasih aku makan. Bos Qi sekarang boleh kan? Aku dengar kamu bilang bayi. Bayi kenapa? Bayi nggak apa-apa. Mau kasih tahu Qi Jinyuan yang sebenarnya. Bos Qi, kamu suka anak kecil. Masih bisa. Beneran. Aku kira kamu nggak suka. Siapa bilang ke kamu? Nggak apa-apa. Apa kamu ada yang disembunyikan dariku? Nggak kok, Bos Qi. Lapar nggak? Lapar. Kalau gitu aku beli makan dulu. Mau ngapain? Kita ini laki-laki dan perempuan. Mau ngapain lagi coba? Tapi kan di rumah sakit. Nyonya Ci jadi nakal nih. Dari kapan? Cuma sibuk menghasut masalah, nggak mikirin gimana cara menyelesaikan. Aku. Begitu pagi udah bangun. Aku beli sarapan dulu ya. Bagus banget. Aku bilang juga. Ayah dari anak ini pasti sayang sama anaknya. Iya. Kelihatan familiar nggak? Ini vitamin yang kamu makan waktu pertama kali ke rumah sakit. Jenisnya sama persis. Aku udah nggak apa-apa, nggak usah repot-repot. Kebetulan hari ini di rumah sakit. Aku antar kamu buat periksa dulu ya. Periksa apa? Kita cek sekalian. Bayi di perutmu baik-baik aja nggak? Nggak nyangka dia cukup perhatian juga ya. Masih keluar darah nggak? Sini. Aku cek dulu kondisinya. Kamu tunggu aku di sini sebentar. Ini yang kamu minta. Laporan DNA kilat. Aku penasaran banget. Keluarga Ci keturunan tunggal selama 18 generasi. Cewek mana yang gak takut mati? Berani pakai anak buat memeras kamu. Pengen lihat nih. Pergi sana. Benarkah itu anakmu? Kamu bilang dulu tidak suka anak. Sekarang gimana? Qi Jinyuan, dia sama sekali tidak suka bayi. Apakah ini benar-benar anakmu? Kamu, Kenapa kamu lari?
Lepaskan aku, lepas. Kamu hamil anakku. Kenapa tidak bilang padaku? Aku. Takut padaku. Shi Jinyuan. Kamu tenang saja. Tunggu sampai perjanjian berakhir. Aku akan pergi dengan bayi. Tidak akan merepotkanmu. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Aku tidak setuju. Shi Jinyuan, kamu brengsek. Kamu. Sudah memikirkan jawabannya. Aku ingat. Aku ingat kamu tidak berniat menyimpan bayi. Waktu itu kamu melihatku. Minum pil KB baru pergi. Aku pikir kamu seperti wanita lain. Punya tujuan mendekatiku, makanya aku... Aku wanita seperti apa? Kamu tidak tahu. Sekarang kamu tahu kebenarannya. Mau memaksaku menggugurkan bayi ya? Bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Sekarang aku sudah punya perasaan pada bayi. Kalau kamu memaksaku menggugurkan bayi, aku sama sekali tidak akan mengizinkan. Anak dalam perutmu adalah milikku. Aku suka saja. Mana tega menyakitinya. Kamu serius? Di hatiku aku sekejam itu ya. Sudah lama bersama kamu. Aku sudah jatuh cinta padamu. Tentu aku harus bertanggung jawab padamu dan bayi. Shi Jinyuan bilang akan bertanggung jawab pada bayinya. Apa aku tidak salah dengar? Kita mau kemana? Makan malam departemen. Kita pergi memanaskan suasana. Jinyuan, hari itu aku tidak sengaja marah. Duduk. Sebenarnya apa hubungan mereka berdua? Maukah kalian bermain game? Kalau mau main-main yang seru saja. Bagaimana kalau main truth or dare? Boleh. Ayo. Rongyan, kamu mau main? Aku bisa saja. Jinyuan, semuanya ikut. Kamu mau ikut? Mulai saja. Sudah diingatkan sebelumnya, jangan nanti bilang aku menindas orang. Aku pilih dare. Hanya permainan. Rongyan, jangan-jangan kamu tidak bisa main. Cium orang di sebelah kiri. Cium. Oh, cium orang di sebelah kiri. Cium. Dari ini aku tidak bisa selesaikan. Aku hukuman sendiri 3 gelas. Aku minumkan untukmu. Wah, keren sekali. Aku keluar cari udara segar. Kalian main saja. Aku keluar sebentar. Shi Jinyuan.
kamu baik-baik saja. Aku tidak baik. Aku tidak enak badan. Nyonya Chi, apa rencanamu? Tidak enak badan. Tidak enak badan di mana? Maukah memanggil Dokter Rong? Kamu ngapain? Nyonya Chi, tadi kamu bilang kita tidak kenal. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk saling mengenal. Jinyuan? Ternyata kamu di sini. Aku sudah mencari kamu lama. Rongyan juga ada di sini. Aku duluan ya. Jinyuan, Rongyan boleh pergi. Tapi kamu tidak. Semuanya menunggu kamu. Kamu temani mereka bermain saja. Aku masih ada urusan. Nyonya Chi, silakan naik mobil. Bos Chi, kamu tidak takut dilihat orang kantor? Walaupun dilihat, tidak masalah. Bukan kamu yang bilang mau nikah diam-diam. Aku tiba-tiba merasa mengumumkan. Sepertinya bagus juga. Nyonya Chi khawatir apa? Kalau Shen Mingzu tahu hubungan kita, apakah dia masih mau aku kerja di Shenxi? Pemilik Shengxi adalah aku. Dia tidak bisa memutuskan. Tapi, Tapi apa? Kamu tidak mau. bukan aku. Kalau begitu ikuti aku. Tangan. Mari kita umumkan. Berita besar nih. Bos Chi mengumumkan di Weibo. Astaga. Bos Chi yang sudah lama single, akhirnya jatuh cinta. Kamu tahu, Nyonya Chi itu seperti apa ya? Tidak tahu juga. Xi Jinyuan langsung mengumumkan. Cepat lihat. Jangan-jangan Bos Chi mau kasih bunga mawar. Kasih ke Rongyan aja. Jangan-jangan Nyonya Chi. Bos Chi kamu, Ini buat kamu. kayaknya kurang cocok deh. Kamu yakin gak mau? Chi. Tai. Terima kasih Bos Chi. Kamu sama dia hubungannya apa? Dia berani terang-terangan. Seperti yang kamu lihat. Cium. Peluk. Hubungan ranjang. Masih ada hubungan apa lagi? Xi Jinyuan berani ngaku di depan umum hubungan aku sama dia. Ternyata, dia cewek yang nikah sama kamu. Bener nggak? Iya. Ada masalah apa? Gak boleh ya? Tentu aja nggak boleh. Jinyuan, kamu keterlaluan.
Aku udah mencintaimu bertahun-tahun. Gimana bisa kamu ngelakuin ini ke aku? Sakit jiwa. Bulan ini, bonus kita semua double. Hah? Beneran? Nyonya Ci puas nggak? Puas. Bos Ci terlalu manjain Nyonya Cia. Kita juga kebagian untung. Kalau puas, bisa kasih aku hadiah nggak? Kamu mau ngapain? Tentu aja. Minta hadiah dong. Kamu duduk di sana dulu. Ayo. Mau makan apa bilang aja, aku yang ambilin. Kamu jangan keterlaluan. Kenapa harus nahan-nahan? Aku nggak mau makan. Ayan. Ini aku siapkan khusus buat kamu, bunga matahari. Semoga kamu suka. Maaf ya, aku nggak suka bunga matahari. Denger nggak? Dia bilang nggak suka bunga matahari. Ambil bunganya. Ayan. Selama ini hanya kamu yang ada di hatiku. Mau nggak kasih aku kesempatan? Biarkan aku merawatmu seumur hidup. Setuju sama dia. Setuju sama dia. Setuju sama dia. Aku cuma anggap kamu kakak. Dan aku udah nikah. Dan aku udah nikah. Ayan. Jangan bohong lagi ya. Kamu punya aku, kan? Seru banget. Ci Jinyuan. Ini urusan aku sama Ayan. Kamu maksud apa sih? Ngejar perempuan yang udah nikah di depan umum. Nggak malu apa? Jangan asal ngomong. Ayan udah nikah atau belum? Aku tahu banget. Peduli kamu percaya atau enggak, aku udah nikah itu fakta. Nggak mungkin. Bos Ci malah cium Rongyan di depan umum. Hubungan yang aku pikirkannya. Ini boleh aku lihat gratis. Sekarang kamu lihat. Rongma itu istriku. Di perutnya ada anakku. Ci Jinyuan jangan ngomong lagi. Ayan itu milikku. Dasar Beijing Can. Berani macam-macam sama dia. Satpam, bawa pergi. Lepasin. Aku bisa pergi sendiri. Kamu lihat kemana? Enggak kok. Ayo kita umumkan. Bos Ci. Bukan kita nikah diam-diam ya, cuma hubungan perjanjian. Gue ubah pikiran. Sekarang gue rasa lebih baik kita umumkan. Dan lihat aja pesona istri Ci. Pasti bakal menarik banyak pria. Semuanya, manfaatkan kesempatan ini. Gue mau kasih tahu rahasia. Rongyan adalah istri gue. Gak nyangka istri Ci ada di antara kita. Bos Ci lihat Rongyan penuh kasih sayang. Ini masih Bos Ci yang dingin itu. Yang gue kenal. Cium dong, cium dong.
Gue nggak setuju. Jinyuan, kamu kan teman baik Yuan Zhou. Masa kamu lupa? Dia minta kamu cari adiknya. Tentu ingat. Gue udah suruh orang cari Sixi. Tapi, ini ada hubungannya sama gue dan Rongyan. Apa ya? Sixi. Itu cewek yang dulu disukai Ci Jinyuan. Waktu kecil ya. Yuan Zhou Logi Diners. Hari ini gue sengaja datang. Kasih tahu kamu. Sixi kita udah ketemu. Nggak nyangka, kamu malah sama cewek yang nggak jelas asal-usulnya. Jadian? Ibu Rong. Gue nggak izin kamu ngomong gitu soal istri gue. Sixi kita, baru cewek yang selalu kamu inginkan. Dulu, kamu yang minta ke keluarga Rong, biar gue nikahkan anak gue sama kamu. Apa kamu lupa? HMPH dan perjodohan antara keluarga kita. Apa kamu juga lupa? Kamu dan Bai Yue Guang punya perjodohan juga. Itu dulu. Sekarang aku. Jinyuan, hitam di atas putih. Semuanya tertulis jelas. Sekarang Sixi kita sudah kembali. Keluarga Ci harus menepati janji. Arong, kamu lihat. Kamu juga tahu kondisi keluarga kami. Keluarga Ci, 18 generasi keturunan tunggal. Sekarang, Jinyuan dan Yanyan, mereka saling cocok. Menurutku perjodohan ini sebaiknya dibatalkan saja. Keluarga Ci akan memberikan kompensasi. Keluarga Rong tidak perlu kompensasi apapun, hanya janji. Hari ini, siapapun yang tidak memberikan jawaban yang memuaskan, tidak usah bicara lagi. Ada apa yang tidak bisa dibicarakan baik-baik? Harus pakai kekerasan. Kenapa dia mirip sekali dengan Sixi saya? Bahkan lebih mirip dengan Sixi waktu kecil, dibandingkan dengan Sixi yang sekarang. Bibi Rong, kami sudah jelaskan dengan jelas. Keluarga Ci bisa memberikan kompensasi kepada keluarga Rong. Tentang perjodohan, saya tidak akan setuju. Nenek, ayo kita pergi. Dia membuat saya merasa familiar. Hitam di atas putih semuanya tertulis jelas. Sekarang Sixi kita sudah kembali. Keluarga Ci harus menepati janji. Apakah saya salah? Rong Yuan Zhou bukan kakak saya. Kebetulan saja mirip dengan ayah saya. Waduh. Nyonya Ci masih belum tidur, mikir apa nih? Nggak apa-apa. Sekarang berani ya? Berani nggak jujur sama aku? Nyonya Ci, jangan-jangan masih kesal sama kejadian tadi siang. Nggak kok. Dulu waktu kecil aku nggak ngerti. Waktu itu cuma Sixi yang mau main sama aku. Aku waktu itu merasa dia adalah satu-satunya buat aku. Tapi sekarang beda. Di sini. Sekarang. Di sini cuma ada kamu. Tiba-tiba ngomong gini buat apa? Ini biar nggak ada yang cemburu. Marah. Aku nggak cemburu kok. Sekarang senang. Tidur. Dasar nggak tahu diri. Senang sendiri nggak peduli aku. Biar aku juga senang dong. Gimana nih teleponnya Rong Yuan Zhou? Takut apa? Eh. Rong Yuan Zhou, ada apa pagi-pagi begini? Ci Jinyuan, ada apa? Kok kamu? Enggak. Kok kamu punya nomor Rongyan? Soalnya, dia tidur di sebelah aku. Aku baru pergi 2 hari. Kalian udah barengan. Iya.
Yang kamu bilang dulu, Lai Bao. Anjing, pikirannya cuma di bawah. Itu aku. Tunggu. Hari itu, kamu memintaku untuk melakukan tes DNA secepatnya. Aku menyembunyikannya dari Jin Yuan. Dia tidak tahu. Ya sudah. Chai Jinyuan, aku memintamu untuk mencari tahu keberadaan adikku. Bagaimana kabarnya? Apa kamu tidak terhubung internet karena sedang dinas? Kamu maksud apa? Qi Jinyuan jelaskan dengan jelas. Pulang dan beritahu adikmu. Tentang perjodohan itu, aku tidak akan menyetujuinya. Orang yang kucintai. Hanya Rongyan. Aneh sekali. Yanyan cepat duduk. Tentang perjodohan itu. Jangan salahkan Jinyuan. Dia tidak tahu. Aku akan memberimu penjelasan. Aku tidak menyalahkan Jin Yuan. Nenek tenang saja. Dia mengandung anak kembarku. Kembar? Bagus sekali. Leluhur keluarga Qi telah memberikan berkah. 18 generasi keluarga Qi hanya punya satu keturunan. Sekarang sudah terpecahkan. Aduh. Kamu cepat-cepat. Pergi sana. Jangan sampai melukai calon menantuku yang berharga. Nenek ada-ada saja. Segitu cepatnya sudah pilih kasih. Ibu hamil yang utama. Semuanya harus mengutamakan Yanyan. Kedepannya, kalau kamu berani membuat calon menantuku meneteskan satu air mata saja, aku tidak akan menganggapmu sebagai cucuku. Nenek, Jin Yuan baik padaku. Nenek. Dengar tidak, calon menantumu. Sudah mengakuinya sendiri. Pergi sana. Mulai hari ini, jangan kerja lagi di rumah aja. Jaga kandungan dengan baik. Nenek, Anda tenang saja. Saya akan melindungi bayi ini. Saya tahu batasnya. Lagi ngobrol apa yang seru? Pernikahan siksi kita, kapan akan ditetapkan? Arong? Apa maksudmu? Kita sebelumnya, bukan sudah bilang? Sudah cukup jelaskan. Kalau saya ungkapkan keluarga Qi tidak menepati janji ke publik. Tidak tahu keluarga Qi akan ada kerugian apa enggak? Kamu? Nenek. Anda turun dulu. Di sini ada saya. Tidak akan biarkan cucu perempuan Anda diperlakukan tidak adil. Kalau berani memperlakukan Yanyan tidak adil, saya patahkan kakimu. Anda tenang saja. Kak Jinyuan, saya Siksi, masih ingat saya. Saya sudah kembali. Anda akan menepati janji menikahi saya, kan? Maaf Nona Rong. Saya sudah menikah. Masalah tunangan waktu kecil. Sudahlah. Posisi istri muda keluarga Qi hanya bisa milik saya. Mama, selama ini, motivasi saya untuk terus bertahan adalah Kak Jinyuan. Sekarang dia tidak mau saya lagi. Saya harus bagaimana? Kamu adalah putri keluarga Rong. Saya sama sekali tidak akan mengizinkan siapapun mengganggu kamu. Nona Rong, perkawinan saya dengan Jin Yuan sudah diliput media. Apakah keluarga Rong tidak peduli dengan reputasi? Ingin jadi berita utama. Kamu siapa? Bersih bicara tentang keluarga Rong. Bibi Rong. Jika kamu masih menghina istri saya, bicara tidak sopan, saya terpaksa minta kamu pergi. Ibu, bagaimana kalau kita lupakan saja? Kakak Jinyuan tidak punya perasaan padaku. Meskipun keluarga Rong dituduh memaksa pernikahan, saya pasti tidak akan membiarkan kamu menderita. Jinyuan, saya tanya sekali lagi, kamu pilih Siksi atau wanita yang tidak jelas asal-usulnya ini?
Bahkan jika kamu minta saya memilih 1000 kali, 1 juta kali. Ini adalah sikap saya. Bibi Rong. Silakan. Shi Jinyuan tanpa ragu memilih saya. Inilah rasanya dicintai. Jinyuan, kamu berani untuk wanita yang tidak jelas ini menghina Siksi saya seperti ini. Apakah kamu tidak takut reputasi keluarga Cirusa? Ibu, tenanglah. Hubungan saya dan kakak Jinyuan, saya yakin dia tidak akan mudah melupakan. Karena saya adalah Siksi yang selalu diingat kakak Jinyuan. Waktu kecil. Shi Jinyuan dan dia pasti selalu bersama. Waktu kecil bicara tanpa beban. Perjanjian nikah masa kecil. Sudahlah. Saya sangat mencintai istri saya. Kak Jinyuan, jangan gugup. Saya tidak berniat jahat. Saya hanya ingin memberitahu kakak ini. Kami punya banyak kenangan indah bersama. Kakak ini, kamu tidak keberatan kan? Kakak pasti haus ya? Saya akan ambilkan air untukmu. Kamu mau ngapain? Kak Jinyuan, saya hanya ingin berteman dengan kakak ini. Kenapa kamu begitu gugup? Pergi sana. Kenapa kamu tidak menghindar? Terbakar tidak? Bukan itu tanda lahir di pergelangan tangan Siksi. Kenapa dia punya tanda lahir di pergelangan tangannya? Bibi Rong, kamu mau ngapain? Persis sama. Kenapa bisa begitu? Tanda lahir berbentuk hati merah di pergelangan tangan. Dari mana asalnya? Sudah ada sejak dulu. Ada masalah apa? Tidak mungkin. Saya ingat. Waktu Siksi kecil, ada tanda lahir berbentuk hati merah di pergelangan tangannya. Kamu masih ingat kejadian waktu kecil? Saya. Waktu kecil pernah kecelakaan. Tidak ingat. Tidak apa-apa. Kalau begitu jangan dipikirkan. Sisi, tanda lahir berbentuk hati merah di tanganmu mana? Saya ingat, waktu kecil kamu punya tanda lahir berbentuk hati merah. Dulu saya merasa tanda lahir ini jelek, jadi saya hilangkan di salon kecantikan. Tidak mungkin. Waktu kecil kamu bilang padaku, kamu paling suka tanda lahir ini. Mama, kamu tidak bisa karena di pergelangan tanganku tidak ada tanda lahir berbentuk hati, lalu tidak mengakuiku. Aku adalah Siksi MU. Sisi, kamu masih ingat waktu kecil? Kamu alergi makan apa? Sekarang sudah besar. Kondisi fisikmu sudah berbeda dari dulu. Sisi, dulu waktu kecil kamu suka sekali makan mangga. Oh, coba cicipi. Terima kasih, Bu. Tidak mungkin. Siksi jelas-jelas alergi mangga. Kamu juga coba satu. Maaf. Saya alergi mangga. Jangan-jangan kamu benar-benar Siksiku. Siksi. Apakah kamu salah paham? Ibyo, jangan tertipu olehnya. Aku ini Siksi MU. Saya tidak mungkin salah. Tanda lahir berbentuk hati di tanganmu. Dan alergimu terhadap mangga. Semua ini tidak mungkin salah. Sisi. Salah ibu. Kamu tidak marah pada ibu kan? Tidak mungkin. Saya punya keluarga dan ibu saya sudah meninggal. Kamu salah. Sisi. Bibi Rong. Yuan Zhou kan dokter. Coba minta dia lakukan tes DNA. Segera akan ketahuan siapa Siksi yang sebenarnya. Ah, iya juga. Saya telepon Yuan Zhou. Saya selalu merasa, Rongyan adalah adik kandung saya. Ibu. Dia mirip sekali dengan ibu. Waktu itu, sudah saya minta tes DNA. Ternyata, kamu adalah Siksi.
Tak disangka setelah berputar-putar, orang yang aku janji dan aku cintai adalah kamu. Apa ini salah? Ternyata, kamu benar-benar siksiku. Mengapa? Dia begitu beruntung. Selain jadi anak angkat keluarga Rong, juga jadi istri Ci. Karena aku tidak bisa mendapatkannya. Kamu juga jangan harap bisa hidup. Matilah. Berani sekali melukai adikku. Aku akan mengantarmu ke kantor polisi. Kamu tidak apa-apa. Rongyan, salah ibu. Perkataan ibu terlalu keras. Sudah berlalu. Waktu kecil. Kamu hilang karena ayahmu. Selama ini, aku tinggal di luar negeri. Aku tidak bisa memaafkannya. Sampai Yuan Zhou bilang, dia bisa menemukan Sixi. Tak disangka ada yang meniru identitasmu. Aku masih butuh waktu untuk mencerna. Ibu menantimu. Kalau sudah siap, beritahu kakakmu. Ibu menyuruhnya menjemputmu. Kalau begitu ibu duluan ya. Lagi mikir apa? Gak ada. Cuma merasa. Antara kita. Seperti sudah ditakdirkan. Sangat ajaib. Nyonya Ci. Hari ini cocok untuk jatuh cinta. Bos Ciku. Sudah dengar selama 1 jam. Bayi lelah. Aku juga lelah. Nanti setelah bayi lahir, kita akan serahkan mereka ke Tante Wang. Kenapa? Karena kamu istriku. CEO yang dingin dan angkuh malah cemburu sama bayi dalam perut. Dulu kenapa aku nggak sadar kamu punya sisi kekanak-kanakan kayak gini. Kalau sampai ketahuan para tetua di Shengxi, nggak tahu mereka bakal mikir apa. Aduh. Waduh. Rahasianya ketahuan sama kamu. Kamu bilang aku harus ngapain kamu? Aku capek hari ini, lepasin aku dong. Gak boleh. Lihat, bayinya protes, Gak dengar. nggak punya malu. Punya malu penting ya. Istri lebih penting. Sebelum jam 6 sore, siapin sesuai yang aku bilang. Kucing kecil pasti senang. Jin Yuan. Menurut adat, hari ini kamu harus pulang untuk sembahyang ke ibumu. Aku ingat. Terima kasih Pak Hu sudah ingetin.
Sudah sesuai permintaanmu. 4 lemaran udah disiapin. Nyonya pasti senang. Bagus. Bonus bulan ini digandakan. Terima kasih, Bos Ci. Pergi. Bos Ci. Bukan nikah siri ya. Kita cuma hubungan kontrak. Jangan-jangan gak mau nikah sama aku. Jadi kabur ya. Shi Jinyuan, aku pulang. Kamu kemana aja? Lepasin aku dulu. Kenapa? Kenapa kamu tidak mengangkat teleponku? HP-ku habis baterainya. Apa kamu tidak ingin menikah denganku? Bukannya aku sudah mengirim pesan. Pesan apa? Halo. Oh, aku sebenarnya mau mengirim. Tiba-tiba ada telepon masuk, lalu aku lupa. Telepon apa itu? Sampai membuat Nyonya Ci begitu sibuk. Nyonya Ci tidak mau menjelaskan. Telepon dari Paman Hu. Hari ini aku pergi ziarah ke makam ibu. Kali ini, aku akan menghukum Nyonya Ci. Agar kamu ingat. Tuan Ci. Mari kita menikah. Kamu, jangan kira begitu. Aku akan memaafkanmu. Malam ini aku tidak akan melewatkanmu. Ci Jinyuan. Aku susah payah mencari adikku. Lalu kamu menculiknya. Mana ada yang langsung melamar keesokan harinya. Kalau aku tahu, kamu menyakiti adikku. Kamu tamat. Tidak mungkin. Yang ada cuma Rongyan yang menyakitiku. Sayang, kamu setuju kan? Banyak orang di sini. Jaga perkataanmu. Cium-cium. Nyonya Ci. Jarang melihatmu aktif. Oh. Nyonya Ci. Kedepannya mohon bimbingannya. Tuan Ci juga mohon bimbingannya.